titik strategis jalur perdagangan dunia, berdirilah sebuah kota yang tak pernah berhenti bergerak. Batam menjadi pintu gerbang Indonesia menuju pasar internasional. Batam kini menjelma menjadi pusat industri, investasi, dan logistik. Batam pun menjadi lokomotif pembangunan nasional melalui inovasi, investasi, dan pembangunan berkelanjutan. Batam menjadi barometer ekonomi nasional dengan pertumbuhan mencapai 6,69%. Angka ini melampaui pertumbuhan Provinsi Kepulauan Riau dan bahkan rata-rata nasional. Kota Batam berkembang pesat menjadi hub industri dan investasi bertaraf internasional. Di balik pesatnya kemajuan ini, ada penggerak utama, yakni Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau yang dikenal dengan BP Batam. Di bawah komando Kepala BP Batam, Amsakar Ahmad, dan Wakil Kepala BP Batam, Lee Claudia Chandra, BP Batam berkomitmen mewujudkan Batam sebagai kawasan investasi berdaya saing tinggi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. BP Batam membangun ekosistem yang menggerakkan industri logistik manufaktur secara terintegrasi. Konektivitas udara, darat, dan laut yang kuat menjadikan Batam magnet bagi ribuan perusahaan multinasional yang bertransformasi menjadi lokomotif perekonomian nasional dan ambang utama Indonesia ke pasar global. BP Batam terus mempercepat transformasi infrastruktur untuk menjawab dinamika global. Seperti Bandara Hang Nadiem telah berganti wajah menjadi hub penerbangan internasional yang siap menyambut jutaan penumpang setiap tahun. Pelabuhan diperkuat dengan sistem digital dan otomasi untuk menciptakan efisiensi logistik maksimal. Teknologi ini memangkas waktu bongkar muat dan menjadikan biaya logistik semakin berdaya saing. Selain itu, letaknya yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia menjadikan Batam sebagai salah satu pintu gerbang internasional. Ribuan wisatawan mancanegara datang setiap harinya melalui pelabuhan penumpang internasional yang ada di Batam. Arus pengunjung yang terus meningkat ini menjadikan bukti bahwa Batam semakin berkembang dan siap bersaing di tingkat global. Kemajuan infrastruktur Kota Batam semakin hari semakin pesat. Jalanan utama juga terus diperlebar dan semakin tertata. Kawasan bisnis semakin hidup dan fasilitas publik semakin lengkap, menjadikan Batam sebagai kota modern yang strategis. Program prioritas BP Batam terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029 untuk menggapai visi Indonesia 4 2045. Konektivitas darat, laut, dan udara diperkokoh sebagai urat nadi perekonomian dan pembuka peluang kerja berkualitas. Infrastruktur yang tangguh adalah fondasi yang menegakkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mengokohkan Batam sebagai pusat daya saing global. Batam mengukuhkan setiap langkah investasi berjalan dengan kepastian dan keamanan. Di ruang verifikator perizinan berusaha BP Batam, setiap data administrasi para investor diperiksa dengan metode modern, sistematis, dan berstandar internasional. Data diolah melalui sistem digital berbasis risiko, menciptakan hasil yang presisi dan terukur.
Langkah ini merupakan tindak lanjut keluarnya PP nomor 25 tahun 2025 tentang penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan PP 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Dengan proses verifikasi yang akurat dan mekanisme yang terbuka, Batam meneguhkan citranya sebagai kota yang mengutamakan ketepatan, kredibilitas, dan kepastian hukum. Fasilitas ini menjadi landasan yang membuat Batam kian dipercaya sebagai destinasi investasi berskala internasional. Dan inilah Batam hari ini, kota yang terus bertumbuh dengan infrastruktur modern, pembangunan berkelanjutan, dan ditopang dengan kemudahan perizinan investasi dari BP Batam. Kini, Batam tak hanya menjadi wajah Indonesia di perbatasan, tapi juga merupakan motor pertumbuhan kawasan regional. Sebagaimana yang kita pahami bahwa BP Batam ini sejak awal waktu bernama Otorita Batam itu didesain sebagai entitas yang menangani 5 bidang pekerjaan besar, ya. Industri, perdagangan, pariwisata, alih kapal, dan basis logistik. Nah, dari 5 core bisnis ini itu menandakan bahwa daerah ini akan dioptimalisasi potensi perhubungannya, potensi pelabuhannya, potensi bandaranya, lalu pengembangan kawasan industrinya. Jadi kalau ditanyakan ikhtiar apa yang dilakukan oleh pemerintah, pertama kita mempersiapkan infrastruktur, ya. Yang kedua kita memudahkan pelayanan perizinan. Nah, pelayanan perizinan ini bahkan sudah terintegrasi dalam satu titik, ya, di mall pelayanan publik. Nah, sekarang ada fasilitas yang diberikan oleh negara melalui PP 25 dan PP 28 itu seluruh pelayanan perizinan dan non-perizinan 2.416 itu pada 16 sektor itu diberikan kepada Badan Pengusahaan Kawasan Batam dan Pelabuhan Bebas Batam. Inilah beberapa dukungan yang dipersiapkan oleh BP Batam untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah ini. Ternyata tren pertumbuhan ekonomi Batam selalu lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan selalu lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri. Kita ingin usaha ikhtiar ini lebih diperbesar lagi sehingga kontribusi yang bisa diberikan Batam untuk Republik ini jauh lebih besar lagi. Kunci utama posisi geografis dan geostrategis kita ini memang berada pada jalur lalu lintas perdagangan terpadat di dunia. Yang kedua, pelayanan perizinan itu kita mudahkan. Yang ketiga, seperti yang tadi saya sampaikan, infrastruktur kita persiapkan. Yang keempat, bagaimana agar publikasi bahwa Batam ini daerah yang ramah investasi, bahwa Batam ini daerah yang memang sangat strategis dan potensial sehingga dia dilirik. Nah, ini terus kita lakukan. Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Batam ini itu memiliki kelebihan dibandingkan dengan daerah lain. Kelebihannya bebas biaya masuk, bebas PPN, bebas PPNBM. Nah, menurut saya kumulasi dari sejumlah faktor inilah yang menjadi daya pikat sehingga investasi itu masuk dan pertumbuhan ekonomi kita bertumbuh dari waktu ke waktu. Saya pikir hal yang paling baik adalah mempersiapkan pondasi yang bagus saat ini. Dan pondasi ini sekarang sedang betul-betul kami persiapkan secara baik. Antara lain kita sudah membuat master plan beberapa kawasan strategis. Ya, ada 5 yang akan kami kembangkan ke depan. Seperti di Pelabuhan Batam Center, kemudian di New Nagoya Baru, kemudian ada dari Harbor Bay
itu sampai ke Sekupang, ya. Lalu kita akan benahi di Dambalon, ya. Dan ada nanti di kawasan seputaran Bandara Nongsa sampai ke Batam Center. Ini akan kita buat sentrum baru untuk mengintegrasikan antar kawasan yang ada di Batam. Tetapi saya ingin katakan bahwa semuanya juga sangat bergantung kepada kemampuan finansial daerah, kemampuan PNBP Batam, pendapatan negara bukan pajak dari otoritas BP Batam. Semuanya itu yang akan mempercepat infrastruktur yang skalanya ini sudah melewati skala nasional, ini sudah lebih dari biasanya. Dan inilah mimpi-mimpi yang ingin kami wujudkan ke depan. Tapi insya Allah kita optimis karena salah satu prasyarat untuk memimpin satu daerah atau satu kawasan itu adalah optimisme. Kita berpikir bahwa percepatan investasi dalam satu kawasan itu dimulai dengan kemudahan dalam pelayanan perizinan, juga menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan, dan yang tidak kalah pentingnya menciptakan iklim yang kondusif. Ini adalah salah satu bagian dari pekerjaan kita untuk tahun ini. Kalau ini nanti selesai, insya Allah di seputaran Batam Center, Batam Kota dengan Lubuk Baja, ini dua daerah yang fasilitas infrastrukturnya yang fisik itu relatif sudah tertangani dengan baik. Lalu apa yang kemudian harus kami lakukan lagi ke depan? Ini beberapa waktu yang lalu kita sempat bertemu dengan Pak Presiden. Ya, dipanggil oleh beliau, dan di 2 kali kesempatan Pak Presiden memberikan arahan yang harus kami terjemahkan lebih lanjut. Yang pertama prinsipnya bagaimana agar Batam tetap menjadi lokomotif berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kalau 2029 pemerintah punya target pertumbuhan ekonomi nasional di angka 8%, maka Batam idealnya harus tumbuh 9,5 sampai 10%. Nah, untuk mencapai hal itu, maka ada beberapa regulasi yang diturunkan ke daerah. 2 diantaranya itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang pelayanan perizinan berbasis risiko. Kita akan melakukan langkah-langkah menginisiasi atau mengorkestrasi bagaimana agar harapan Pak Presiden agar Batam menjadi destinasi investasi itu benar-benar dapat kita wujudkan. Alhamdulillah Ibu Wakil. Baru bergabung, Iya. Mbak. Salam kenal. Nah, dari pagi Ibu Wakil setelah upacara rapat, saya tadi jemput Kasau dan sekarang kita bersama-sama hadir di sini.